Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara bimbingan skripsi untuk mahasiswa yang hampir drop out atau hampir DO. Teman-teman sekalian, bimbingan skripsi adalah proses penelaahan ya terhadap skripsi mahasiswa dari mulai awal pengajuan judul sampai dengan selesai. Nah, skripsi itu kan merupakan satu karya ilmiah ya. Apa yang ditulis oleh mahasiswa yang disebut skripsi ini adalah dambaan setiap mahasiswa, karena kalau sudah berhasil menulis skripsi, tuntas skripsinya, berarti mahasiswa dinyatakan lulus. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana bagi mahasiswa yang masa studinya hampir habis gitu ya. Jadi ada batasannya kan, kalau kita kuliah ada maksimalnya. Nah ini udah di ujung tanduk nih, bagaimana skripsinya? Tapi teman-teman, ada dua kelompok nih. Kalau sudah habis masa berlakunya atau hampir habis ya, itu ada yang memacu semangatnya, kemudian menyegerakan lulus. Tapi juga ada sebagian kecil yang justru merasa berat untuk maju, akhirnya mundur. Nah ini jangan dilakukan ya teman-teman sekalian. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi dalam hal ini skripsi bagi mahasiswa, meskipun kondisinya demikian, jangan pernah berpikir pokoknya bikin aja skripsi deh, yang penting cepat lulus sesuai target kita selamat. Nggak begitu. Jadi skripsi tetap dituntaskan dengan memperhatikan standar mutu ya, sistematikanya dan sebagainya sesuai dengan mutu dari yang ditetapkan dari masing-masing program studi. Itu ciri khasnya apa tetap harus ada, kemudian sistematikanya harus benar, proses berpikirnya harus benar. Jadi singkatnya harus tetap bermutu ya, jangan sampai berpikir yang penting lulus gitu, nggak seperti itu. Nah baik teman-teman sekalian, dalam hal ini tugas pembimbing meskipun menghadapi mahasiswa yang demikian tetap menjunjung tinggi bagaimana nih mahasiswa itu tetap disiplin, tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya di dalam menulis skripsi. Nah dalam hal ini biasanya nih, jadi ada kerjasama antara pembimbing 1, pembimbing 2, kalau 2 ya. Kalau 3 misalnya untuk pasca sarjana S2 misalnya, itu ada 3. Jadi pembimbing 1, pembimbing 2, dan 3 itu akan kerjasama untuk menyelamatkan mahasiswa bimbingannya. Nah jadi teman-teman sekalian, ini saya mau kasih rahasia nih. Jadi teman-teman yang sudah hampir DO, jangan putus asa, harus tetap semangat. Bahkan naikkan terus semangatnya, dan sesungguhnya dosen pembimbingmu juga ikut ketar-ketir gitu ya kalau kamu juga akhirnya di DO ya. Jadi ini rahasia nih akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan putus asa, sesungguhnya teman-teman mahasiswa yang hampir DO dengan dosen pembimbing itu adalah satu kesatuan ya, satu tim yang luar biasa harusnya. Jadi jangan sampai kamu berpikir teman-teman tuh ada di luar garis gitu, pembimbing ada di mana, kamu di mana. Enggak seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti akhirnya di DO tidak sempat menyelesaikan skripsi, dosen pembimbing juga akan sedih ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa dosen pembimbing santai aja nggak mikirin saya. Tidak demikian ya, dosen pembimbing juga insya Allah akan berjuang untuk menyelamatkanmu. Nah ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang punya nasib demikian. Nah jadi tetaplah optimis ya. Jadi optimis itu artinya berpikir pada saat sudah nyaris pun kita tetap optimis ya. Di dalam menghadapi persoalan itu insya Allah akan ada banyak bantuan. Jadi pembimbing itu akan membimbing, menuntun teman-teman, mengarahkan ya, tetap melakukan pengawasan ya akan mutu tadi, supaya skripsinya meskipun sudah mepet itu tetap bermutu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana jadinya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, ini ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Nah biasanya
dosen pembimbing itu kalau menghadapi mahasiswa yang hampir DO, itu bimbingannya sudah bukan non-direktif lagi, tetapi menggunakan metode direktif secara langsung apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Jadi biasanya juga akan memberikan kebebasan. Nah, kebebasan dalam hal apa? Berikut saya sampaikan beberapa fasilitas atau kemudahan yang biasanya diberikan oleh dosen pembimbing bagi teman-teman mahasiswa yang hampir DO. Yang pertama, dosen pembimbing akan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk membuat jadwal bersama, ya, memberikan pelayanan khusus kepada mahasiswa. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan ini. Jadi jangan khawatir. Buatlah jadwal bimbingan yang lebih intensif dari biasanya. Jadi yang pertama, membuat jadwal khusus. Jadi ini akan dilakukan oleh dosen pembimbing dengan sukarela, dengan senang hati. Maka datangi dosen pembimbing, ya, supaya teman-teman mendapatkan pelayanan khusus. Sampaikan rencana studimu itu dalam mepet itu mau berapa lama nih dikerjakan skripsinya, ya. Kemudian biasanya dengan demikian pembimbing akan menyediakan waktu 24 jam. Kapan kamu membutuhkannya, kapan kamu membutuhkan bimbingannya, itu tetap bisa dihubungi, ya, untukmu melakukan konsultasi, ya. Oleh karena itu nggak usah pakai mikir-mikir lagi, ya. Jadi kalau udah tahu nih bocoran dari Bu Khadijah, pokoknya nggak usah takut-takut lagi. Asal pembimbingnya tahu bahwa kamu sudah ada di ujung tanduk gitu, insya Allah akan dibantu. Jadi jangan takut dimarahi, no, ya. Nggak usah takut dimarahi. Jangan takut dianggap tidak sopan kalau malam hari menghubungi lewat telepon, lewat WA. Nggak usah berpikir, gimana ya kalau menghubungi jam sekian, takut mengganggu. Nggak usah. Jalan terus, gas terus, insya Allah pembimbing paham. Oh, ini mahasiswa saya sedang, memang kalau dalam penyakit fisik istilahnya sudah ada dalam ruang gawat darurat gitu, nggak akan dimarahi. Jadi jangan takut dimarahi, jangan sungkan-sungkan, hubungi. Jadi yang harus kamu pikirkan adalah aku harus segera lulus. Nggak usah mikirin takut tidak sopan, takut kena marah. Itu adalah sesuatu yang sementara, ya, sementara, dan ketakutan itu harus dihilangkan. Yang kedua, biasanya dosen pembimbing membuka saluran komunikasi sebanyak-banyaknya, ya. Boleh tatap muka, boleh telepon, boleh WA, email untuk berkomunikasi. Dan kaitan dengan ini biasanya menyediakan tempat yang banyak. Mau di kantor hayu, mau di rumah hayu, mau dimanapun, mungkin dosennya sedang seminar di satu hotel, kejar, nggak apa-apa. Mungkin dosennya sedang ada acara di satu tempat, nanti akan diberitahu, ya, kejar, nggak apa-apa. Jadi dalam hal ini saya pernah kok sedang akan berobat di rumah sakit, sedang menunggu dokternya datang, saya beritahu bahwa saya ada di satu rumah sakit. Mahasiswa itu mengejar saya ke rumah sakit, saya layani bimbingan di rumah sakit. Kan saya bukan sedang terdampar di opnam, jadi hanya akan berobat jalan. Nah, itu saya lakukan. Jadi insya Allah pembimbingmu juga demikian. Jadi bisa di rumah, di kantor, di tempat seminar, di mana, kejar, ya. Jangan takut. Kemudian biasanya yang ketiga, dosen pembimbing juga akan memfasilitasi teman-teman. Biasanya kalau ada teori yang susah selama ini bontang-banting sendiri, nanti akan dipinjamkan bukunya, dipinjamkan labnya, memberi izin labnya dipakai, memberi izin menggunakan ruang kerjanya dan sebagainya. Jadi kadang juga menelponmu kapan kamu akan melakukan ini itu, bertanya tentang kemajuan, bertanya tentang kesehatanmu, maka itu jalin hubungan baik, nanti akan tercipta juga hubungan baik seperti itu, ya. Yang keempat, jika akan sidang skripsi, biasanya tim pembimbing akan menjelaskan kepada tim penguji bahwa kondisimu udah seperti ini gitu, ya.
Artinya bukan berarti oh nanti kalau yang salah-salah dimaklumi, enggak begitu. Kalau salah ya tetap salah, harus diperbaiki. Artinya bahwa akan ada bantuan-bantuan yang insya Allah akan mempermudah teman-teman untuk dipahami situasi dan kondisinya teman-teman, bahwa ini mahasiswa sudah hampir deadline ya gitu, udah habis lah gitu masanya, tinggal sedikit lagi sehingga harus diselamatkan. Biasanya ini disampaikan secara internal, ada diskusi kecil antara tim pembimbing dengan tim penguji, membicarakan hal ini terlebih dahulu sebelum sidang dimulai. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa tetap semangat, terus berjuang, selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jangan terlalu banyak pikir ya, aduh kalau begini, kalau begitu nanti nggak enak, nggak usah. Pesan saya untuk hal seperti ini, jangan lupa juga teman-teman, jangan malas menemukan mentor ya. Jadi mentornya harus banyak ya. Jadi kalau kemarin ragu-ragu menemukan mentor, sekarang harus banyak mentornya. Jangan sendirian aja gitu. Anggap aja ini ada satu proyek penyelesaian penelitianmu yang harus segera, waktunya sudah mepet, maka cari mentornya ya. Bukan untuk mengerjakan tapi membantu kesulitanmu ya. Misalnya mentor di bidang statistika, mentor di bidang misalnya mau menginterpretasikan data seperti apa, lalu yang membantu mengedit tulisanmu. Kan kalau udah stres kadang-kadang dalam proses editing juga tidak dapat berjalan dengan baik, maka cari mentor yang mampu menyelesaikan proses editing. Misalnya naskah itu yang sebelum di print, diedit dulu supaya pembimbing dan penguji, terutama pembimbing ya, dalam proses bimbingan itu jangan sampai diposisikan sebagai korektor. Jadi kesalahan-kesalahan itu sudah diedit terlebih dahulu, terutama tata tulis dan tata bahasa. Sekali lagi tetap semangat bagi teman-teman yang hampir DO, jangan pernah mundur sekalipun. Apa yang sudah dilakukan, sudah dimulai, selesaikan, karena teman-teman punya tanggung jawab. Satu, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga yang sudah menerima beasiswa, tanggung jawab juga kepada pemberi beasiswa, dan tentunya tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa sebagai pribadi yang sudah memulai satu proses belajar, hendaknya diselesaikan ya. Terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap optimis, tetap semangat, jalin terus hubungan baik dengan pembimbing. Mudah-mudahan tim pembimbing itu akan memahami kondisi teman-teman. Yang penting komunikasikan kesulitanmu apa ya, lalu jenis bantuan yang dibutuhkannya apa. Insya Allah kamu akan mendapatkannya dari tim pembimbing. Mudah-mudahan lancar bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.